mengalami pertengkaran hebat yang berlarut-larut, hubungan ibu dan anak Nikita Mirzani dan Laura akhirnya kini mulai membaik. Iya, beberapa isyarat jika hubungan keduanya telah membaik itu tampak diberikan oleh Nikita Mirzani dalam beberapa kesempatan. Tidak hanya omong kosong, kali ini Nikita Mirzani secara gamblang membeberkan bukti, mulai dari foto hingga video yang memperlihatkan jika Laura sudah kembali ke pelukannya dan mulai sadar akan situasi serta kesalahannya, terutama dalam hubungannya dengan Fadel Bajideh. Di sisi lain, Fadel Bajideh yang semula ngotot memperjuangkan cintanya terhadap Laura, akhirnya mengambil keputusan untuk mundur dan mengakhiri hubungan asmaranya dengan Laura. Untuk mengetahui fakta-fakta terkait itu semua secara lebih detail dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta hubungan Nikmir dan Laura sudah membaik, versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani baru-baru ini mengisyaratkan jika hubungannya dengan putri sulungnya Laura sudah mulai membaik. Ia setelah terlibat pertengkaran hebat di mana keduanya saling menyerang dan membongkar aib satu sama lain, akhirnya kini Nikita Mirzani dan Laura sudah mulai menunjukkan tanda-tanda memperbaiki hubungannya. Lantas, seperti apa tanda yang mengisyaratkan jika hubungan Nikita Mirzani dan Laura sudah membaik? Benarkah Laura sudah sadar akan kesalahannya dan Nikita Mirzani sudah berhasil membawa Laura kembali ke pelukannya? Sehingga supaya masalah ini cepat selesai, Loli cepat di rumah, Papi bisa lihat setiap hari, ya kan? Ya udah. Yang penting dia sehat, dia sudah sadar, dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia juga sudah meminta maaf atas apapun yang sudah dilakukan. Buat saya itu sudah cukup dan dia sudah mau mengakui kesalahannya. Buat saya itu sudah cukup. Pokoknya intinya waktu kemarin dia ketemu sama saya, dia cuma mau bilang sama kalian semua penikmat sosial media bahwa dia salah, telah berkata, nggak apa-apa kok, durhaka aja sama ibumu. Kita kan nggak pernah memilih dilahirkan dari rahim siapa. Nanti kalian sendirilah dengar. Fadel Bajideh yang diketahui merupakan kekasih Laura akhirnya menepati janjinya untuk mundur dan mengakhiri hubungan asmaranya dengan Laura saat Laura sudah diterima kembali oleh ibu kandungnya, Nikita Mirzani. Iya, seperti diketahui, beberapa waktu lalu saat Laura dan Nikita Mirzani masih bertengkar dan Laura masih tak diterima kepulangannya oleh Nikita Mirzani, Fadel Bajideh sempat menyatakan jika dirinya bersedia untuk mundur dan mengakhiri hubungan asmaranya dengan Laura jika Nikita Mirzani sudah kembali menerima Laura ke pelukannya. Gua kepikiran mau putus kalau ibunya nerima. Masalah Loli sama ibunya sebelum ada gua. Waktu itu pas lagi sekarang kan gua pacaran sama Loli jadi masalah buat ibunya nggak terima Loli. Sekarang gua kalau misalnya gua putusin, apakah ibunya mau terima? Karena saat ini Laura sudah kembali ke pelukan Nikita Mirzani, akhirnya Fadel Bajideh pun memutuskan untuk menepati janjinya itu. Ya, melalui media sosialnya, Fadel Bajideh mengumumkan jika dirinya akan pergi dari kehidupan Laura. Gue ingat dengan perkataan gua dan janji gua pada saat dulu. Loli pulang dan diterima lagi, gua akan mundur. Yap, gua lakukan. Cinta itu adalah pengorbanan. Gua akan pergi, tapi jangan larang gua untuk mencintai Loli. Itu adalah hak gua untuk menyukai dan mencintai. Gua akan kembali di saat gua sudah pantas untuk kembali. I love you sayang. Sabar ya.
Saya hanya bilang kepada Fadil, Fadil kau berdoa pada Allah. Kalau dia memang jodohmu, kau pasti bersama dia. Tapi kalau bukan jodohmu, kau pasti tidak bersama dia. Kau berdoa saja, dia yang terbaik buat kau. Kalau tidak, sudah, kau insya-Allah. Fitri Sahuteru, mantan sahabat Nikita Mirzani, turut memberikan respon atas kabar sudah membaiknya hubungan Laura dan Nikita Mirzani. Ya, meskipun Fitri Sahuteru saat ini masih terlibat perseteruan dengan Nikita Mirzani, Fitri Sahuteru tampak memberikan respon yang baik atas kabar tersebut. Usai Nikita Mirzani membeberkan jika Laura sudah kembali ke pelukannya, beredar berbagai macam isu, termasuk isu terkait keberadaan Laura yang masih disembunyikan. Namun Nikita Mirzani yang merasa jika isu-isu yang berkeliaran tersebut adalah tidak benar dan menjadi blunder, Nikita Mirzani pun akhirnya membeberkan keberadaan Laura yang menurut pengakuannya saat ini berada di sebuah yayasan swasta. Lantas, di manakah saat ini Laura berada? Gue tuh pengen ngakak, pengen ketawa. Karena lucu aja gitu ya. Buat antek-anteknya pengusaha halu. Wajar kok semua orang boleh bikin akun pembela, akun haters, akun bullying, terserah. Tapi alangkah eloknya ketika kalian menjadi akun haters gue, mendapatkan suatu informasi, itu jangan langsung ditelan. Terlihat sekali bodohnya. Lu pikir Laura gue taruh di padepokan? Lu pikir Laura lagi belajar ilmu kanuragan? Lu pikir Laura gue suruh belajar silat? Lu pikir Laura gue suruh belajar ilmu kebal ditaruh di padepokan? Dia itu ditaruh di yayasan sama persis seperti rumah aman. Cuma rumah aman itu di bawah naungan negara. Jadi gratis. Cuma kalau mau makan, mau beli apa tetap beli sendiri atau bayar. Kalau di yayasan ini tidurnya bayar, kegiatannya semua bayar. Nah, di yayasan yang baru ini, Laura banyak sekali kegiatannya. Seperti belajar bahasa Inggris, belajar seperti sama layaknya di sekolahan. Sama. Bedanya di yayasan ini, semuanya bayar karena swasta. Didirikan sendiri sama salah satu perempuan, suami istri, ya, yang memang dia mendirikan rumah ini khusus untuk anak-anak yang bermasalah dan pengen ditolong, lalu masih ingin mengejar cita-citanya. Jadi tidak ketinggalan sama pelajaran-pelajaran yang sudah lama tidak dipelajari. Gitu, bukan di padepokan kayak si antek-anteknya pengusaha halu ini bikin. Kan gue ngakak ya. Aduh ya Allah, terusin say. Contoh seperti fotonya Laura yang saya posting di sebelumnya, dia sedang melakukan kegiatan belajar. Kenapa sih saya blur di sebelahnya dan cuma kelihatan kakinya? Karena saya menjaga privasi dari wali murid, orang tua yang menitipkan anaknya di situ. Karena yayasan itu bukan untuk orang-orang yang tidak punya uang. Yayasan itu rata-rata anak-anaknya orang kaya semua. Makanya saya ilangin, cuman kaki-kaki di bawahnya aja masih ada ya. Karena saya menjaga privasi dari anak-anak yang dititipkan di situ, paham ya? Nah, itu dia sedang melakukan aktivitas belajar. Paham ya? Jadi dia bukan lagi belajar ilmu menghilang. Dia belajar ilmu pendidikan, guys ya. Kalian kalau masih nggak paham juga, serah. Atur aja ya. Lu pikir ini zaman tahun 1990? Rasman Arif Nasution, tim kuasa hukum Fadel Bajideh, tampak memberikan respon atas kabar terkait hubungan Laura dan Nikita Mirzani yang sudah membaik. Ya, Rasman yang masih tak percaya atas pengakuan Nikita Mirzani itu pun justru akhirnya dianggap oleh Nikita Mirzani ketar-ketir karena diketahui Laura akan melakukan konferensi pers di hadapan publik. Lantas, seperti apa respon Rasman Arif Nasution atas itu semua? Kan saya udah bilang, Laura itu sudah sadar.
dan dia bakal preskon. Kok Loli mau preskon ada yang ketakutan? Kenapa? Kalau emang nggak ngapa-ngapain dan tidak mempengaruhi pikirannya Laura, ya nggak usah takut, santai. Laura nggak dalam tekanan kok sekarang, dia bebas. Pikiran dia sudah jernih, dia sudah tahu mana yang salah dan benar. Jadi nggak usah takut. Kalau orang yang mau preskon ada yang ketakutan, kan lucu ya. Itu anaknya NM, bukan anak saya. Saya bantu dia karena dia lari ke saya. Sekarang mau dia kuliti, mau dia gulung, mau dia pukuli, urusan dia. Saya udah selamatkan anak kau 8 hari 8 malam di tempat yang baik. Kau bilang pula saya lagi nggak mau bayar. Otak kau memang benar-benar. Makanya Pak Polisi, kalau naik sidik, laporan dugaan pemerasan, tangkap, periksa, termasuk Dokter Oki. Kalau itu ada dasar hukum yang kuat, sikat. Tidak ada. Kenapa saya kecewa? Saya bersyukur dia datang cari saya kenal dia, saya tahu pribadi dia. Saya yakin dia pasti ingat jasa saya. Saya yakin selesai di umur 18 dia akan ketemu saya. Saya akan dorong terus, maju terus, Loli. Kalau kau bahagia sekarang, alhamdulillah. Kalau kau ada masalah, bersikap kau. Tapi saya hanya berharap satu. Katakan yang benar. Jangan kena paksaan. Dan kalau keteranganmu berubah-ubah, nanti akan berisiko juga. Karena keterangan itu dicatatkan. Saya pikir yang paling baik, ya kamu tenang, proses, 18 kamu pilih hidup kau. Kalau ada bukti yang kuat silakan, tidak kuat jangan kau paksakan. Kami pasti lakukan.